Halo semua. Nah, di video kali ini aku mau bikin pizza. Ini pizzanya tanpa ulen ya. Ini solusi banget nih buat emak-emak yang males untuk menguleni roti. Dan yang gak punya mixer juga jangan berpatah hati. Silakan coba resep ini, pasti berhasil. Oke, kita lihat yuk bahan-bahannya apa aja. Di sini aku udah siapin semua bahan-bahannya dan kita simak yuk apa aja bahan-bahannya. Nah, di sini aku pakai bulben, di sini aku pakai 6 gram, kurang lebih ya 6 gram di sini. Dan di sini aku pakai 3 sendok gula pasir, 1 butir telur. Dan di sini ada ragi, aku pakai 2 sendok teh. Di sini tepung terigu protein tinggi, di sini aku pakai 500 gram atau setengah kilo. Dan ada susu UHT ini 250 ml. Di sini aku angetin dulu ya susunya, anget kuku aja. Dan juga sosis. Oh iya, kalau nggak ada susu UHT boleh diganti air ya. Dan di sini keju mozzarella cheese. Dan oh iya, garamnya juga jangan lupa sejumput garam. Oregano kalau nggak ada boleh di skip juga. Aku di sini juga pakai saus tomat dan saus sambal. Oke, sekarang kita aduk dulu si bahan cair ini, yaitu susu UHT yang tadi kita panaskan tadi. Anget kuku aja ya. Di sini aku masukin si menteganya. Kenapa kita cari menteganya? Karena kita kan nggak menguleni adonannya, jadi semua adonannya itu mesti kita cairkan. Oke, karena susunya masih hangat kuku, kita masukin aja menteganya biar dia mencair sendiri. Lalu kita masukkan ragi dan gula bersamaan, kita aduk sampai tercampur rata. Dan kita biarkan saja, nanti juga dia larut sendiri menteganya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Terpisah, di sini aku siapin wadah dan aku masukin tepung protein tingginya di sini. Dan sejumput garam juga aku masukin di sini. Oke, kita masukkan, lalu kita aduk sampai garamnya ini tercampur. Garamnya kita campur sampai tercampur rata aja. Nah, kita sisihkan, lalu kita memasukkan telurnya juga di cairan adonan cair ini. Kita aduk sampai telurnya tercampur rata dan gulanya juga larut di bawahnya itu. Oke, selesai. Lalu kita masukin ke dalam adonan tepung terigu secara bertahap ya. Dan pastikan tidak ada adonan tepung yang enggak basah ya. Maksudnya sampai tercampur rata, jangan sampai ada tepung yang masih tertinggal tepung kering yang masih tertinggal di adonan kita. Kita pastikan semuanya tercampur rata. Pinggir-pinggirnya ini juga aku ambilin ya di sini. Nah, kayak gitu kita aduk-aduk aja. Bawah-bawahnya juga jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, setelah kita udah yakin udah tercampur rata seperti ini, barulah kita selesai. Dan adonan ini aku diamin 1 jam di suhu ruang ya. Kalau cuacanya panas banget itu bisa 30 menit 35 menit lah kalau suhunya panas. 1 jam berlalu. Nah, adonan si pizza kita ini mengembang banget ya. Jadi biarpun kita enggak menguleni si adonan ini, pasti mengembang lah ya, karena kita memasukkan siragi. Oke, siap kita cetak. Adonannya ini kita
giling dulu ya. Teknik ini sangat penting banget buat si rotinya, adonan rotinya ini. Kenapa? Karena untuk menyatukan semua adonannya, menyatukan semua bahan-bahannya maksudnya. Jadi ini penting banget ya. Jadi kita harus gilas. Karena aku nggak punya rolling pin, jadi aku pakai ini botol sirup. Kalau yang ada rolling pin silahkan pakai, kalau yang nggak ada ya silahkan pakai kayak punyaku ini. Oke, kita giling kurang lebih itu sampai 7 atau 8 lah. 7 sampai 8 kali kita menggilingnya. Ini juga sebenarnya udah halus banget ya, udah tercampur rata. Tapi untuk memastikannya lagi, kita mendingan kita gilas sampai 8 kali. Oke, aku gilas dulu ya. Nah, sudah 8 kali aku giling. Ini adonannya udah tercampur rata, dan yang ini pasti jadi rotinya. Jangan takut nggak jadi. Oke, sekarang adonannya ini aku diamin dulu ya selama 30 menit. Di sini aku adonin, aku tutup lagi dengan kain. Oke, kita sisihkan dulu. Selagi menunggu adonannya 30 menit. Nah, di sini aku mau potong-potong si sosisnya ini. Aku mau bukain dulu plastiknya. Oke, di sini aku mau potong-potong dulu pisahnya, sosisnya. Ini aku mau buka plastiknya, agak lengket ya. Nah, setelah udah dibuka plastiknya, aku mau potong-potongin sesuai selera aja potongnya. Di sini aku pakai sosis ayam ya, yang kamu mau pakai sosis sapi juga boleh. Nah, kurang lebih kayak gini ya tebalnya. Oke, aku potong dulu sampai habis. Nah, setelah udah selesai memotong, di sini juga aku pakai jagung. Tadi nggak ke video di depan, nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang oh ya, karena aku nggak punya loyang pizza, jadi di sini aku pakai piring aluminium. Lalu aku olesi dengan bulben supaya nggak lengket. Kalau yang ada loyang pizza boleh dipakai ya, karena aku nggak punya jadi aku pakai ini. Oke, kayak gini ya. Lalu kita ambil adonannya setelah 30 menit. Oke, kita bagi menjadi 2 bagian. Bagi 3 juga bisa kalau mau bagi 3. Kalau apa itu namanya? Kalau yang suka pizzanya tipis, tapi di sini karena aku suka yang tebel, yang adonan pizzanya itu empuk, jadi aku bagi 2. Jadi setengah kilo adonan pizza itu bisa menjadi 3 ya. Oke, di sini lalu kita tusuk-tusuk menggunakan garpu supaya gelembung udaranya keluar. Oke, lalu aku masukin saus tomat juga di sini. Yang mau pakai saus cabai juga di sini boleh, tapi karena ini buat anak-anak aku juga, jadi aku nggak pakai. Kita olesi aja, terserah ya mau banyaknya seberapa. Lalu aku masukin sosis, dan ini juga sesuai selera ya, seberapa banyaknya. Dan toppingnya juga sesuai selera, mau diisi topping apa aja. Lalu di sini ada jagungnya juga aku masukin, dan keju cheese-nya, keju cheddarnya. Dan aku juga di sini pakai keju mozzarella cheese. Terserah, kalau yang nggak ada mozzarella cheese boleh di skip, opsional aja ya. Nah, lalu kita diamkan 10 menit.
Oke, setelah 10 menit kita diamkan, lalu aku taburi oregano. Kalau yang nggak ada, tadi boleh di skip juga ya. Di sini aku pakai banyak banget oreganonya karena aku suka. Oke, kita akan memanggangnya. Menit kita tunggu, dan sekarang kita akan memanggangnya kurang lebih 15 menit. Nggak boleh terlalu lama juga ya kita memanggang pizzanya, karena bisa menjadi keras. Ini udah matang. Di sini kurang lebih itu 18 menit ya aku panggang. Rotinya lembut banget. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Gampang banget cara membuatnya tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Ini cocok banget buat emak-emak di rumah yang males banget ngolenin roti, terus yang nggak punya mixer juga. Ini solusinya banget. Rotinya itu tetap empuk dan enak. Oke, kayak gini ya. Oke, sekian dari video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan selamat mencoba.